Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Kurniasari dari kelas 11 Perbankan 3. Di sini saya akan menjelaskan langkah menyelesaikan soal studi kasus pada aplikasi Mayo. Langkah pertama yaitu buka aplikasi Mayo pada laptop atau komputer kalian. Open digunakan untuk membuka file yang telah dibuat. Create digunakan untuk membuat data atau file perusahaan yang baru. Dan Explore membuka file contoh yang telah disediakan oleh Mayo. What's New digunakan untuk melihat fitur-fitur baru pada Mayo. Exit digunakan untuk mengakhiri atau menutup program Mayo. Di sini kita akan membuat data perusahaan baru. Klik create, kemudian next. Setelah itu isi nama perusahaan. Setelah itu alamat. Lalu isi nomor telepon jika ada, isi fax number, dan email alamat. Kemudian klik next. Current financial year itu kita isi dengan periode akuntansi di mana data akan dimasukkan ke dalam Mayo. Lalu last month of financial year diisi dengan bulan akhir periode secara umum di Indonesia yaitu bulan Desember. Conversion month yaitu bulan di mana akan dimasukkannya data akuntansi ke dalam Mayo baik dari data manual maupun program lain ke Mayo. Number of accounting period, periode jumlah bulan yang digunakan dalam satu periode akuntansi. Di sini kita akan menggunakan tahun 2011, lalu last month-nya Desember, conversion month-nya bulan Desember, number of accounting-nya 13. Kemudian next, kemudian accounting information next. Kita pilih yang ketiga. Kalau yang ke satu itu maksudnya adalah kita menggunakan akun yang telah disiapkan oleh software Mayo. Jadi kita tidak bisa membuka akun baru sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang kedua ini maksudnya adalah kita akan menggunakan akun yang sudah dibuat oleh akuntan atau user kita sebelumnya. Kalau yang ketiga ini maka kita akan membuat sendiri akun baru sesuai dengan yang kita butuhkan dan kita inginkan. Setelah itu kita klik next. Selanjutnya change itu digunakan untuk mengubah nama file atau memilih folder yang akan digunakan. Di sini akan di-save di Windows C, latihan Mayo, lalu save. Kemudian klik next. Di conclusion kita pilih menu command center. Setelah itu muncul tampilan menu seperti ini. Di sini kita akan membuat akun baru. Kalian klik akun, lalu akun list. Kemudian jika ingin mengedit akun, mengganti nama atau nomor akun, misalnya kita akan mengganti nomor akun Petikes dari 1201 menjadi 1200. Caranya sorot akun yang bersangkutan, kemudian klik edit atau klik ganda, double klik dengan mouse, ketik nomor atau nama sesuai kebutuhan, lalu klik OK.
Kemudian, jika ingin menghapus akun yang tidak terpakai, langkahnya yaitu aktifkan akun yang akan dihapus, atau sorot, atau double klik akun yang akan kalian hapus. Misalnya saya ini, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian pilih delete akun. Setelah itu penghapusan selesai. Kemudian jika kita telah membuat semua akun atau memasukkan akun-akun tersebut ke dalam golongan-golongan akunnya, setelah itu kita akan membuat kode pajak. Cara membuat setting pajak PPN atau VAT atau tax kode, tahapannya adalah klik menulis, kemudian pilih tax kode, kemudian new, kemudian isi tax kode yang diinginkan, misalnya PPN, pajak pertambahan nilai, langsung tax tipenya goods and service tax, rate-nya 10%, kemudian link account of tax collected, kita pilih PPN outcome. Link account for tax paid, kita pilih PPN income. Setelah itu oke. Tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat link account. Link account untuk akun modal, laba ditahan, dan banking. Caranya pada link account, pilih account, and banking account, kemudian pastikan equity account for current earning, yaitu income summary, kemudian equity account for retained earning, yaitu dividend, kemudian equity account for historical balancing, yaitu historical balancing account, kemudian bank account for undeposited fund, yaitu undeposited fund, kemudian klik OK. Kemudian isi link account untuk akun penjualan. Setup link account, sales account. Kemudian klik OK. Asset account for tracking receivable diisi dengan akun piutang dagang, akun receivable. Langsung bank account for customer receive diisi dengan cash in bank. I charge freight on sale, I track deposit collected bla bla bla, I give discount for early payment bla bla bla, access charges for late payment bla 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 bla. Tidak diisi. Akun ini biasanya masuk pendapatan lain-lainnya seperti berikut. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk link account akun pembelian, kita klik setup kembali, kemudian link account, kemudian purchase account. Setelah itu liability account for tracking payable kita isi dengan akun payable, hutang dagang, bank account for paying bills kita isi cash in bank. Kemudian icon receive item tidak diisi, I pay freight on purchase kita isi dengan freight paid. Kemudian I track tidak diisi, I take discount tidak diisi, I pay tidak usah diisi. Kemudian klik OK. Kemudian kita akan membuat buku piutang pembantu, piutang hutang dan persediaan. Close. Langsung kita pilih card file, kemudian pilih card list. Di sini kita akan membuat buku pembantu piutang untuk customer. Di sini kita pilih customer, kemudian pilih new. Kemudian kalian isi nama dari customer, kemudian card ID, lalu alamat, kemudian nomor telepon. Kemudian kita pilih menu selling detail. Kita isi cell layoutnya dengan item, kemudian income account-nya
dengan sales, kemudian tax kodenya PPN, free tax kodenya non taxable, kemudian use customer. Payment in due is in a given of day, kita pilih yang ini. Kemudian balance due days-nya 30. Kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya memasukkan saldo awal untuk masing-masing customer. Caranya pilih setup, kemudian balance, customer balance, kemudian add cell, oke, isi nama customer, tulis tanggal, kemudian di sini diisi dengan saldo awal persediaan. Isi memo dengan saldo awal, kemudian tax kode dengan NT, total including diisi dengan saldo yang akan dimasukkan, kemudian record. Lalu ada bacaan seperti ini. Congratulations, your total outstanding invoice bla 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 bla. Kemudian klik OK. Kemudian untuk supplier juga sama seperti tadi caranya. Kita pilih suppliernya. Kita pilih new, langsung nanti akan muncul seperti ini. Kemudian isi namanya dengan nama perusahaan, kemudian card ID diisi dengan card ID, kemudian alamat diisi dengan alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, kemudian buying detailnya diisi dengan purchase layoutnya itu item, expense accountnya cost of goods sold, tax kodenya PPN, free tax kode NT, kemudian payment is due in given of day, kemudian balance due yaitu 30, kemudian klik OK. Lalu memasukkan saldo awal supplier seperti tadi sama setup, balance, pilih supplier balance. Caranya sama dengan seperti yang saldo awal customer tadi. Jika sudah berhasil akan muncul congratulations, your total outstanding bla 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 bla. Artinya saldo awal untuk tiap-tiap supplier yang kita masukkan sudah cocok dengan saldo awal hutang pada neraca saldo awal yang telah kita entry. Kemudian kita akan membuat kartu persediaan atau inventory card. Klik pada menu utama Mayo, pilih inventory, kemudian item list, kemudian new. Kemudian masukkan item number. Di sini nama barang dagang, kemudian checklist I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Kemudian cost of sales account diisi dengan cost of goods sold. Income account for tracking sales diisi dengan sales. Asset account for item inventory diisi dengan merchandise inventory. Kemudian kita ke menu buying detail. Standard cost diisi dengan harga beli, langsung tax kode when book diisi dengan PPN, buying unit of measure diisi dengan unit, number of item per buying unit yaitu diisi dengan 1, kemudian best selling price diisi dengan 15 juta tadi, kemudian selling unit of measure unit, number of item per selling unit 1, kemudian tax kode when sold yaitu diisi dengan PPN, kemudian klik OK. Kemudian lakukan tahapan seperti tadi pada barang yang akan dimasukkan selanjutnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah memasukkan saldo awal untuk tiap-tiap jenis barang dagangan. Caranya close, kembali ke menu awal, kita pilih inventory, adjust inventory, kemudian masuk ke beli tiap jenis barang, amount itu jumlah perhitungan hasilnya, ini dikalikan ini hasilnya segini, otomatis langsung account,
diisi dengan akun barang persediaan, merchandise inventory, kemudian klik record. Untuk menentukan metode penilaian persediaan yang dipakai, maka langkah-langkahnya pada menu utama Mahyob. Klik inventory, kemudian sell item price. Jika menggunakan metode average, maka pilih average cost. Dan jika menggunakan metode LIFO, maka klik last cost. Mahyob selalu merekomendasikan user untuk menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut. Bukti pengeluaran kas, kita memasukkannya di banking, kemudian spend money, lalu isi dengan nomor cek, kemudian tanggal transaksi, lalu jumlah yang harus dikeluarkan. Kemudian memonya diisi dengan seperti ini, kemudian isi kode akun, kemudian akan muncul otomatis. Masukkan amount yang di atas ke amount yang sebelah sini, kemudian total allocated 4.500.000, taxnya tidak ada, kemudian out of balance-nya 0, seimbang, kemudian klik cancel. Untuk memasukkan transaksi voucher kas kecil, kalian bisa pilih account, record journal entry. Kemudian akan muncul seperti ini, kalian isi tanggal transaksi, kemudian memonya, lalu akun, lalu isi jumlah nominal yang seharusnya didebit, dan isi yang dikredit juga. Jika out of balance-nya 0, berarti sudah seimbang. Kemudian klik record. Lalu untuk mengisi transaksi bukti penerimaan kas, kita klik menu awal kembali, kemudian pilih sales, receive payment. Selanjutnya akan muncul kolom seperti ini, kalian isi customer-nya, kemudian amount receive-nya sesuai total amount yang ada di sini, kemudian payment method-nya kalian pilih cek, bisa kas, dan lain-lain, use method. Kemudian tanggalnya jangan lupa, kemudian memonya yaitu penerimaan fee utang, kemudian isi amount applied sama dengan total, kemudian jika out of balance 0 berarti sudah seimbang, kemudian klik record. Kemudian untuk mengisi faktur, kalian pilih sales, kemudian klik menu enter sales. Di sini kalian pilih layoutnya item, oke, kemudian isi nama customernya, lalu isi tanggal transaksi, kemudian masukkan jumlah barang, kemudian masukkan kode barang, lalu isi dengan harga jual barang, kemudian taxnya pilih PPN, termsnya, lalu kalian pilih ininya sampai net 30 dengan cara mengklik tanda panah putih pada terms. Kemudian setelah itu, jika balance-nya 0 berarti sudah seimbang. Kemudian kalian bisa klik record. Kemudian kita akan memasukkan transaksi retur penjualan, yaitu pilih sales, kemudian enter sales. Kemudian kalian jangan lupa
Shift customer, kemudian isi tanggal, masukkan jumlah barang, kemudian kode barang, lalu diisi dengan price-nya diisi dengan harga jual barang. Kemudian tax-nya kita pilih PPN, lalu di sini NT. Kemudian jika balance due-nya 0 berarti sudah seimbang. Kita pilih record. Lalu untuk transaksi selanjutnya, karena sama semua, jadi akan saya bacakan saja. Voucher kas kecil itu masuknya di modul account, kemudian record journal entry. Pengeluaran kas masuknya purchase, lalu pay bill, kemudian faktur masuknya purchase, kemudian enter purchase. Nota kredit purchase, kemudian enter purchase. Lalu penerimaan kas yaitu di sales receive payment, kemudian nota kontan masuknya modul, kemudian sales, lalu enter sales. Penerimaan kas masuknya sales, langsung receive payment. Pengeluaran kas masuknya di banking, lalu spend money. Kemudian pengeluaran kas banking, spend money, lalu faktur yaitu sales dan enter sales. Penerimaan kas banking, kemudian receive money, lalu faktur purchase, enter purchase, pengeluaran kas purchase, pay bill. Voucher kas kecil, akun, record journal entry, faktur sales, lalu enter sales, faktur purchase, lalu enter purchase. Kemudian untuk memo penjualan kita pilih banking, kemudian enter reconcile date yaitu akhir periode akuntansi. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian muncul seperti ini. Setelah itu klik action, kemudian kalian pilih bank entry. Kemudian masukkan amount yaitu 230, kemudian ID-nya, langsung tanggal. Setelah itu expand akun diisi dengan bank service charge, kemudian memonya membayar beban administrasi bank. Amount-nya di sini 6.500.000, kemudian tanggal, lalu income account-nya diisi dengan interest revenue. Kemudian tax kodenya yaitu NT atau non taxable. Memonya yaitu pendapatan jasa giro bank. Kemudian kalian klik record. Kemudian untuk menyajikan laporan, kalian klik report, kemudian index to report. Lalu untuk menampilkan neraca, kalian pilih account, kemudian pilih balance sheet atau standar balance sheet, kemudian klik display. Untuk melihat laporan laba atau rugi, kalian klik report kembali, kemudian index to report, lalu muncul seperti ini. Kemudian kalian pilih tab account, kemudian kalian pilih profit dan loss accrual, kemudian display. Kemudian untuk melihat laporan arus kas, kalian sama caranya seperti tadi, report, index to report, kemudian pilih tabnya banking, kemudian kalian pilih statement of cash flow, kemudian klik display. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.